Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini gue bakal memberikan 6 informasi penting jelang pertandingan antara Swiss melawan Turki. Ini nih menunya nih. Nah teman-teman, kalau merasa ini penting jangan kemana-mana, terus simak ya guys. Cek. Ya. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Salam kenal buat semuanya yang baru gabung. Mudah-mudahan teman-teman semua nyaman dengan konten gua, dengan informasi yang gue berikan, karena ini adalah channel khusus prediksi bola guys. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa informatif gitu kan, bermanfaat gitu kan, memberikan informasi penting buat kalian, jangan ragu untuk klik subscribe gitu ya, supaya itu memberikan energi buat gue untuk terus memberikan konten prediksi buat teman-teman semua gitu kan. Kalau misalkan gue diberikan semangat, insya Allah gue selalu semangat kayak gini nih guys gitu ya. Jadi jangan ragu lah untuk memberikan subscribe gitu kan. Dan sekali lagi gue terima kasih yang udah subscribe guys. Nuhun. Gue langsung terus semangat seperti ini guys. So tanpa berlama-lama guys, itu aja intro ya, perkenalan buat teman-teman semua yang baru gabung. Ini Swiss sama Turki, dia masih ada peluang nih. Swiss, kalau Turki udah nggak ada peluang gitu kan, cuman dia peluangnya untuk nyetak gol aja lah, atau membawa poin gitu. Membilang poin 1 kayak masih ya dia kosong aja poinnya, padahal dia status untuk lolos ke Euro ini dia runner up loh bareng sama Prancis di grup H. Sedangkan Swiss dia adalah juara grup D bareng sama Denmark, dia lolos tuh. Tapi kenapa ya di grup A ini dia dua-duanya nih melempem gitu ya? Ya nggak tahu lah, kita lihat nanti. Akankah nanti Swiss sama Turki ini mampu mencetak poin gitu kan, mencetak gol banyak segala macam? Kita lihat dari line up dulu nih. Nah, line up guys, teman-teman lihat, perhatikan line up. Nah, ini kira-kira bayangan tim yang bakal diturunin ya dari Swiss sendiri dan dari Turki sendiri. Teman-teman lihat, pastinya menurunkan masing-masing tim utama ya, karena memang dari Swiss sendiri juga mengincar kemenangan gitu, sambil berharap Wales kalah, atau setidak-tidaknya dia masih bisa punya harapan lolos ke babak berikutnya melalui peringkat 3 terbaik ya Swiss ya. Kalau Turki udah nggak ada harapan lah. Nah, ini kita lihat teman-teman informasinya kira-kira seperti inilah dari Swiss maupun dari Turki. Teman-teman pertimbangkan timnya apakah sesuai harapan, apakah gue juga bener nih ilustrasinya gitu kan. Kalau misalkan salah koreksi aja. Nah, itu adalah prediksi line up dari gua. Ya, itu sekedar gambaran aja sebenarnya. Nah, sip. Lanjut kita ke rekapan. Ini yang penting sebenarnya, tabel-tabel rekapan guanya nih guys. Jadi itu buat pertimbangan teman-teman semua mengambil dukungan kemana gitu ya. Nah ini dia nih, gue ambil datanya dari 5 pertandingan sebelumnya nih, masing-masing dari Swiss dan Turki. Nah ini nih data dasarnya, gue rekap, gue olah, gue tampilin nih tabel-tabelnya nih. Tabel pertama dulu nih. Nah dilihat, jangan lupa di capture dan di screenshot sambil gue ngerokok dulu. Oke guys, karena sebelumnya gue udah rekaman untuk Italia melawan Wales gitu ya, jadi kita geber nih supaya cepet tayang gitu kan. Oke ya, tabel kedua, capture, screenshot. Tiga, capture, screenshot. Jadi karena itu informasi yang teman-teman bisa nanti lihat sendiri gitu, tanpa harus lihat video nantinya. Nah, sekarang kalau teman-teman yang udah biasa mungkin udah hafal lah ya apa yang akan kita bahas. Kita akan bahas dari tabel pertama dulu ya. Terus menurut kita sama-sama kita bareng-bareng di sini. Datanya menunjukkan kalau Swiss melawan Turki itu, Swiss adalah tim yang 3 kali menang ya. Sedangkan Turki 2 kali menang tapi pernah kalah ya, berarti 2 kali. Kalau Swiss kalahnya sekali. Oke guys, langsung ke ball position. Ball position unggul dari Swiss. Dari jumlah golnya 13, sedangkan Turki 4. Oh kalah jauh nih. Dari kebobolan juga Turki lebih banyak ya. Artinya secara surplus gol itu Turki minus, sedangkan surplus gol Swiss itu plus 6 ya. Jadi ibaratnya jauh lah kalau selisih dari situnya ya. Ini sejarah 5 pertandingan sebelumnya ya guys. Nah, kita udah dapat feeling lah kalau tabel pertama, ini dominan nih kayak Swiss nih. Kita lihat nih tabel kedua nih. Tuh lihat tuh, mana kalahnya nih Swiss. Kalahnya itu di posisi free kick lagi guys. Jadi free kick nih Turki unggul nih. Jadi kebaca nih. Jadi Turki bakal nyerang gitu kan, bakal mungkin dicederain atau apa, tapi dia harus memaksimalkan potensi ini nih, free kick. Kalau corner kick juga agak jauh lah segala macamnya, dari ball position juga complete pass gitu kan, dan attack. Nah, masih serangan pasti akan mengalir terus dari Swiss lah ya. Kelihatan gitu datanya ini menunjukkan Swiss bakal dominan gitu ya. Kemungkinan ini di partai ini akan dominan gitu ya. Mudah-mudahan sesuai nantinya. Nah, teman-teman,
Kalau misalkan ini nih udah cukup ya, udah cukup menurut gua nih. Tapi nanti akan berubah ketika nanti tabel ketiga gua tampilin. Nah ini dia nih tabel ketiga. Kita lihat nih tingkat produktivitas timnya ya. Babak pertama ini sebenarnya agak kurang ya dari Swiss nih ya. Dia cuma ngegulin 3. Dari Turki cukup berimbang, dia ngegulin 2. Jadi ada perlawanan dari Turki juga di babak pertama. Masih ngegempur Turki gitu kan. Swiss agak melempem. Tetapi kalau misalkan nanti shot di garis tuh babak keduanya, nah ini baru nih Swiss beraksi karena monster nih. Dia ngegulin 10 ya kan, sampai dengan menit ke 90 dia ngegulin 10, sedangkan Turki cuman mampu ngegulin 2. Jauh perbandingannya, ada 10 melawan 2 gitu kan. Jadi Swiss ini gambarannya orang-orang yang ngepresnya itu di menit-menit akhir ya kan, kelihatan tuh, apalagi menit 46 sampai 75 itu zona nyamannya untuk Swiss ya kan. Hati-hati untuk Turki kalau misalkan nanti lengah di babak pertama, misalkan unggul lengah-lengah gitu misalkan, ya bisa kebalik tuh posisinya, atau Swiss terus nyerang terus tuh di menit-menit akhir semuanya. Jadi teman-teman udah dapat gambaran semuanya ya. Jadi kira-kira wah ini bakal dominan mana ini ya. Tapi misalkan kita udah dapat feeling gitu kan, gue juga sepakat ini ya. Artinya Swiss bakal mendominasi pertandingan dan kemungkinan akan menang. Tetapi nanti kita lihat apakah di luar sana juga seperti kita gitu kan, memprediksi Swiss yang diunggulkan. Kita lihat nih tabel keempat. Ini adalah tabel odds ya. Tabel odds ini dilihatin nih. Kalau misalkan memang benar artinya di luaran sana itu Swiss yang diunggulkan. Lihat dari datanya, kalau Swiss itu adalah memberikan minus 0,75 yang paling rendah gitu kan. Di posisinya dia berarti ngepur gitu, ngepur 3/4 gitu kan, satu bola, hampir satu bola gitu loh. Yang tertinggi itu adalah Swiss ngepur 1,75 tuh, minus 1,75. Jadi berharap 2 juga udah yakin nih gitu loh, 2 gol ini udah yakin bakal kepegang, cuman agak setengah-setengah gitu loh kan. Jadi minus 1/3/4 tuh yang paling tinggi, yang paling bawah ya. Jadi kan udah sepakat semuanya ya. Gue juga sama kalau gitu, semua tabel ini gue juga sepakat, artinya Swiss diunggulkan ya pasti ya. Kalau kata gue juga Swiss diunggulkan, tapi sekali lagi artinya bola itu semuanya bundar, nggak ada yang tahu hasil akhir. Nah sekarang kalau ditanya menurut versi gue nih, gue dukung mana gitu kan, gue kecenderungan gue sepakat artinya dukung Swiss. Dalam hal ini dukung Swiss. Tetapi Swiss di sini ya bisa menjadi jong ketika misalkan nanti dia nggak memanfaatkan peluang dengan baik atau tembak-tembakannya melenceng, sedangkan Turki bisa optimal gitu ya, karena dia terobsesi mungkin ngegulin Turki ya, karena belum pernah ngegulin, penyerangnya pasti otomatis gitu kan bakal pengen ngegulin. Jadi ini kemungkinan partai juga akan ketat gitu, walaupun memang akan dimenangkan sama Swiss kemungkinan ya. Jadi nanti teman-teman lihat ada ya tabel persentase, gua kasih nih tabel persentase Swiss menangnya kira-kira berapa persen. Jadi kalau menurut hitungan gua Swiss memang artinya unggul gitu ya, 52,6% peluang untuk menangnya. Serinya 18,6%. Kelehnya 28,8%. Jadi artinya keleh itu jadi peluang untuk Turki menang gitu ya guys. Jadi itu pertimbangannya tuh. Tiga tabel itu teman-teman pertimbangkan dengan baik untuk memberikan dukungan ke tim mana gitu ya guys. Nah menurut gue lagi nih sekarang Swiss menang nih. Kalau bagus-bagus dia harapannya harus ngegulin semaksimalnya, karena mungkin selisih gol akan menjadi penting buat dia ya. Harapannya Swiss akan mencetak gol 2-0 walaupun dengan susah payah gitu, harus 2-0. Selisih 2. Jadi gue memprediksi skornya 2-0 guys untuk Swiss. Nah sekarang gue kasih tahu ke teman-teman semua ya, artinya teman-teman boleh berbeda pendapat ya, bebas aja kan, ini kan versi gue gitu ya, gue harus mengutarakan pendapat gue, kecenderungan gue gitu kan. Tetapi yang penting adalah persentasenya ini semua berpeluang gitu loh, walaupun peluangnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, tapi teman-teman peluang itulah adanya kesempatan gitu loh. Semua bisa berbalik ketika tim tersebut mampu memanfaatkan kesempatan gitu kan. Jadi teman-teman pahami lagi semuanya ini adalah ketika memberikan dukungan, pertimbangannya adalah teman-teman sendiri, feelingnya seperti apa. Gua hanya menguatkan feeling teman-teman semua gitu ya. Just pertimbangkan data-datanya seperti itu. Dukungannya ke arah mana ya terserah teman-teman gitu kan. Nah jadi seperti itulah teman-teman. Jadi kalau ketika memberikan dukungan, perhatikan semua data, pertimbangan semua data, dan yakini feeling teman-teman sendiri gitu ya. So guys, kira-kira misalkan kalau misalkan konten dari gua ini adalah informasi yang informatif gitu kan, bermanfaat, dan teman-teman harapkan untuk terus continue, jangan ragu untuk memberikan kepada gua nih untuk subrek subscribe gitu kan, supaya gua terus masih semangat nih untuk mengawal Euro, bahkan nanti Copa gua bakal kasih juga ke teman-teman ya, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Tetapi yang paling penting itu subreknya gitu kan.
karena itu spirit buat gua. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan narasi atau kekurangan informasi ataupun kesalahan data segala macam, ya tolong dikoreksi aja guys ya, mudah-mudahan gua lebih baik lagi ke depan. Jadi nanti kita sama-sama bangun channel ini supaya lebih baik ke depan. Itu aja harapan kita sama-sama ya guys. Oke guys, jadi sekiranya itu aja, karena nanti gua langsung ngedit nih supaya cepet tampil, karena memang ini bakal main ini guys nanti jam 11 ya. Gitu aja ya. So nantikan uploadan dari gua dan nantikan video-video berikutnya. Sekian dari gua, Rapapau, dadah.